شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudara jamaah yang mengikuti acara pengajian asrama online, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi kesehatan, kewarasan, termasuk di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah atau 2025 ini dengan kondisi sehat, dengan kondisi kuat, sehingga alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa di tahun ini. Dan juga para sahabat sekalian, kita oleh Allah telah diberi hidayah bisa menetapi agama yang benar, maka ini betul-betul kita jaga. Harapannya kita nantinya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita berdoa kepada Allah, nantinya kita semoga bisa menetapi kebenaran agama hak ini sampai husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira atas semua amal solih, jeripayah para perantara agama, diawali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan para sahabat, para tabi'in tabi'ahum, alim ulama, sehingga hidayah agama yang benar ini bisa sampai kepada kita. Sekali lagi atas semua amal solihnya disyukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Yang ketiga kalinya syukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, semuanya yang tetap semangat untuk mengikuti pengajian asrama online dari Pondok Wali Barokah. Atas amal solehnya, atas kesakdarmuannya untuk selalu ikut pengajian ini, semuanya disyukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita di tahun ini bisa melaksanakan bulan Ramadan, dan tentunya kesempatan bagi kita bersama untuk bisa mensukseskan 5 sukses bulan Ramadan. Pertama, sukses puasanya. Kedua, sukses salat tarawihnya. Ketiga, sukses membaca Al-Quran, minimal bisa mengkhatamkan Al-Quran bagi yang lancar membaca Al-Qurannya. Yang keempat, sukses Lailatul Qadarnya. Kemudian yang kelima, sukses atau bisa melaksanakan zakat fitrah. Maka kesempatan yang luar biasa bagi kita di bulan Ramadan ini, maka kita harus bisa menggunakan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat terbatas waktunya. 1 bulan mungkin 29 hari dan juga mungkin 30 hari. Maka kesempatan yang baik ini, kesempatan yang luar biasa bagi kita bisa menjumpai di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan kebarokahan. Maka kita semuanya diharapkan bisa melaksanakan dan menggunakan waktunya sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Untuk selanjutnya silakan dibuka Al-Qur'annya masing-masing. Melanjutkan pengajian yang sebelumnya, yaitu surat At-Taubah.
ayat 62. Surat At-Taubah ayat 62. Mengingatkan supaya niatnya dijaga, niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقات والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا تأويل الكتاب اللهم آتنا حكمة اللهم ارزقنا رزقا حسنا واسعا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله لكل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما عافيا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya untuk makna dan keterangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahlifuna, bersumpah merekanya adalah orang-orang munafik. Billahi, dengan Allah, bersumpah disertai dengan nama Allah. Lakum, kepada kalian orang iman. Tujuan mereka bersumpah liyurdukum, agar menyenangkan mereka atau menjadikan senang mereka kum, kepada kalian. Padahal wallahu, adapun Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, iku ahakku, lebih berhak, an yurduhu, bahwa mencari ridho mereka, hu, pada Allah. Ingkanu, jika ada mereka, iku mu'minina, orang-orang iman. Ingkanu, jika ada mereka orang-orang munafik, iku mu'minina, orang-orang iman. Orang-orang munafik, mereka bersumpah untuk kalian agar mereka itu bisa menjadikan kalian senang. Padahal semestinya Allah dan Rasul-Nya itu lebih berhak, yang mana mereka mencari keridhaan kepada Allah jika mereka adalah orang-orang iman. Jadi dalam ayat 62 ini menerangkan termasuk sifatnya orang-orang munafik. Mereka berdusta. Mereka tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Mereka memiliki sifat suka berbohong. Kalau dalam riwayat dijelaskan bahwa anna qauman minal munafiqina ijtama'u fihim al-Jallas ibn Suwaid wa Wadi'ah bin Thabit wa fihim al-Ghulamu minal Ansar yusamma Amir bin Qais. Dalam riwayat disebutkan bahwa orang-orang munafik mereka berkumpul satu kalangan. Di orang-orang munafik itu ada yang bernama Jallas bin Suwaid dan Wadi'ah bin Thabit. Dan saat itu juga ada gulam atau budak yang bernama Amir bin Qais. Fahaqaruhu fatakallamu. Akhirnya mereka menghina kepada Amir
dan berbicara. Wa qalu in kana ma yaqulu Muhammadun haqqan la khairu la nahnu syarrun minal hamir. Mereka mengatakan seandainya saja yang diucapkan Muhammad itu adalah sesuatu yang hak, maka niscaya kami itu lebih jelek daripada himar. Jadi orang munafik mengatakan seandainya saja ucapan Muhammad itu benar, yaitu Al-Quran dan wahyu yang diberikan kepada Muhammad itu benar, maka niscaya kami itu lebih jelek daripada himar. Faghadibal ghulamu wa qala wallahi innama yaqulu haqqa wa antum syarrun minal hamir. Kemudian ghulam yang bernama Amir, dia marah dan mengatakan, demi Allah, yang diucapkan Nabi Muhammad itu hak benar, dan kalian ini lebih jelek daripada himar. Fa akhbaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam biqaulihim fa halafu anna amiran kadzibun. Akhirnya Amir dia menyampaikan dan mengatakan, ya Allah, semoga engkau tidak memisahkan di antara kami sehingga engkau menjelaskan mana orang yang jujur dan mana orang yang dusta. Fa'anzalallah hadhil ayah yakhlifuna billahi lakum liyurdukum. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Ini menunjukkan bahwa termasuk sifatnya orang munafik adalah mereka berdusta disertai dengan sumpah. Jadi untuk meyakinkan orang yang mendengarkan, dia bersumpah. Padahal yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang dusta, tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan juga di dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang munafik yang memiliki i'tiqadi, sifat i'tiqadi, maksudnya di situ lahir dan batin. Mereka menampakkan lahir keimanannya, tapi dalam batinnya itu menyimpan kekufuran. Itu mereka adalah sebenarnya orang-orang kafir. Dalam ayat ini disebutkan ingkanu mu'minin. Jika orang-orang munafik itu adalah orang iman. Nah, menunjukkan bahwa sebenarnya orang munafik itu bukan orang iman. Nah, ketika mereka bukan orang iman, ya mereka bukanlah atau mereka adalah orang kafir. Hilang keimanan dari diri mereka. Alam ya'lamu, adakah belum mengetahui mereka, orang-orang munafik, annahu bahwasannya, annahu sesungguhnya kelakuan, man barang siapa yuhadidi, atau man barang siapa yuhadid, yang menentang dia, Allah pada Allah, wa rasulahu dan utusan Allah, fa'anna lahu, maka sesungguhnya bagi orang apa naro jahannam, neraka jahannam. Keadaannya khalidan, kekal, fiha, di dalam neraka jahannam. Dzalika, demikian itu, masuk ke dalam neraka jahannam, al-khizyul adzim, kehinaan yang besar. Adakah orang-orang munafik mereka belum tahu bahwa orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka baginya adalah neraka jahanam
dia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang keadaannya kekal di dalam neraka jahanam. Dan masuk di dalam neraka jahanam itu adalah kehinaan yang besar. Artinya kehinaan yang pol, yaitu di dalam neraka jahanam. Ya, mereka semestinya tahu bahwa ketika orang itu menentang kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini peringatan bagi orang-orang munafik yang mereka jelas-jelas tahu hukumnya bagi orang yang menentang kepada Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu pun mereka tetap menerjangnya. Mereka tetap melakukannya. Ini menunjukkan bahwa ayat 63 sebagai ancaman atau peringatan keras dari Allah bagi orang-orang munafik. Ya, semestinya mereka tahu orang yang menentang kepada Allah dan Rasul-Nya masuk ke dalam neraka, mereka semestinya ya meninggalkan kemunafikannya, sifat munafik, kemudian mereka benar-benar masuk Islam. Ini menunjukkan ayat 63 ini, yaitu peringatan keras bagi orang-orang munafik. Yahdharu, takut. Siapa al-munafikuna? Orang-orang munafik. Jadi kalimat yahdharu ini bisa dimaknai khobar. Maksudnya yahdharu ini adalah fi'il mudhari' yang diartikan ya khobar. Orang-orang munafik mereka takut. Atau bisa diartikan yahdharu, ini maksudnya adalah perintah. Al-khobar bima'nal amr. Bentuk kalimatnya ini kalimat khobar, akan tetapi maksudnya adalah liyahdhar. Agar supaya takut siapa al-munafikuna, orang-orang munafik. Antunazzala, bahwa turun alaihim atas mereka, apa suratun, surat di dalam Al-Quran, tunabbi'uhum, yang menceritakan apa surat, hum pada mereka. Bima dengan apa-apa fi qulubihim di dalam beberapa hati mereka. Yang tersimpan di dalam hati mereka. Orang-orang munafik takut, atau orang-orang munafik supaya takut bahwa surat akan turun kepada mereka, yang mana surat tersebut menjelaskan tentang segala sesuatu yang disimpan di dalam hati mereka. Jadi orang-orang munafik mereka supaya takut, nantinya Allah akan menurunkan surat yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang disimpan di dalam hati orang-orang munafik. Jadi ayat 64 ini menjelaskan bahwa ya sebenarnya Nabi Muhammad sudah diberitahu siapa sebenarnya orang-orang munafik tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak menyampaikan dengan jelas. Bahkan di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan siapa nama-nama orang munafik tersebut. Nah, ini termasuk ada faedahnya. Yang pertama, kenapa kok Allah tidak menjelaskan secara gamblang siapa nama orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Itu faedah yang pertama atau hikmah yang pertama. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha menutupi pada hambanya. Jadi masih
ada rasa belas kasihan Allah terhadap hambanya. Ya, sebenarnya Allah bisa membuka, menjelaskan siapa nama-nama orang munafik itu bisa. Akan tetapi Allah Maha menutupi. Sehingga ya di situ tidak disebutkan siapa nama-nama orang munafik di dalam Al-Qur'an. Nah, sebenarnya kalau ya Allah ingin membuka kejelekan manusia, itu ya bisa saja. Tapi Allah Maha menutupi. Kemudian yang kedua, termasuk hikmahnya adalah ayat ini untuk memberikan peringatan atau celaan bagi orang yang memiliki sifat seperti orang-orang munafik. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi Allah menyebutkan sifat-sifatnya saja. Artinya Allah tidak menyebutkan namanya, Allah hanya menyebutkan sifat-sifat orang munafik. Dan ini tujuannya adalah untuk memberikan celaan atau peringatan kepada orang yang memiliki sifat seperti orang munafik, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Nah, kalau orang memiliki sifat seperti ini, berarti dia seperti orang munafik. Masuk hikmahnya, ya kenapa Allah tidak menjelaskan siapa nama-nama orang munafik di dalam Al-Quran. Kul katakan Muhammad, istahzi'u, menghinalah kalian. Katakan Muhammad, ya kalian silahkan menghina. Ini kalimat istidraj. Dengan mereka semakin banyak menghina kepada Nabi Muhammad, menghina kepada orang-orang iman, menghina kepada Al-Quran, maka semakin berat siksa mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah iku mukhrijun, zat yang mengeluarkan ma pada apa-apa tahdharuna, yang takut kalian orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah zat yang akan mengeluarkan segala sesuatu yang kalian takuti di dalam hati kalian. Dalam ayat innallaha mukhrijum ma tahdharun, ini menunjukkan bahwa kalau orang itu memiliki sesuatu yang tidak baik di dalam hatinya, seperti menghina agama Islam, seperti meremehkan orang Islam, seperti ingin menjatuhkan saudaranya, itu nanti Allah akan menampakkan, Allah akan menunjukkan secara gamblang bahwa orang itu memiliki di dalam hatinya itu tidak baik. Seperti orang munafik. Seperti orang munafik, mereka memiliki sesuatu yang tidak benar di dalam hati mereka, menyimpan kekufuran, yang akhirnya Allah menampakkan dengan jelas kekufuran mereka. Makanya ayat atau surat Taubat ini disebutkan namanya adalah surat Fadhihah. Fa, alif, dha, ha, ta marbutoh. Fadhihah. Yang dimaksud Fadhihah adalah surat Taubat ini menjelaskan dengan jelas, yaitu sifat-sifatnya orang-orang munafik. Itu dalam bahasa Jawa Fadhihah itu meleh-meleh nih, artinya menampakkan dengan jelas, yaitu kejelekan-kejelekan orang-orang munafik. Makanya kalau orang itu memiliki hati yang tidak benar, ingin menjatuhkan saudaranya, ingin merusak dan sebagainya, maka nantinya Allah yang akan menampakkannya.
Kalau dalam peribahasa itu becik ketitik Allah ketara. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, pasti itu akan mendapatkan hasilnya. Kalau di situ kita berbuat jelek, kita juga akan tampak kejelekan itu. Termasuk kejelekan-kejelekan yang tersimpan di dalam hati. Allah akan menampakkannya. Makanya ya, supaya betul-betul bisa menjaga hati. Jangan sampai ada di dalam hati itu ingin merusak saudaranya, ingin mengganggu saudaranya, menghina agama Islam atau menghina Al-Quran, itu jangan sampai terjadi. Karena nanti Allah akan menampakkannya secara jelas. Wala in sa'altahum dan niscaya jika bertanya engkau Muhammad hum pada mereka, bertanya tentang mereka telah menghina, mereka telah mencela engkau Muhammad. Layakulunna, niscaya mengucapkan sungguh mereka, innama kunna, sesungguhnya ada kami, ikunahudu, bercerita kami, atau ngomong-ngomong kami, wanal abu, dan bermain-main kami. Jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, mereka sudah mengatakan engkau orang yang tidak benar, Al-Quran tidak benar, dan menghina Al-Quran. Pasti mereka akan mengatakan kami hanya bersenda gurau, hanya ngomong-ngomong saja, tidak ada ingin menghinakan Al-Quran, dan kami hanya bermain-main saja. Jadi mereka menghindari. Ketika ditanya, mereka mengatakan, kunna nakhudu wa nal'ab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami inilah hanya bersenda gurau, hanya ngomong-ngomong saja dan bermain-main saja. Kami tidak bersungguh-sungguh ngomong tersebut. Kami nggak ada niat sama sekali. Nggak kepingin menghinakan Al-Quran atau menghinakan engkau Muhammad. Ya, kami hanya bersenda gurau saja. Kul, katakanlah Muhammad, abillah, adakah dengan Allah, wa ayatihi, dan beberapa ayat-ayatnya Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah, maksudnya Nabi Muhammad, kuntum, ada kalian, tastahzi'una, menghinakan kalian atau menghina kalian. Katakanlah Muhammad, adakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad, kalian menghina? Apakah kalian anggap sesuatu yang biasa? Kalian jangan menganggap biasa. Itu adalah perbuatan yang bisa menjadikan dosa besar. Bahkan kalau kalian betul-betul meyakini, yaitu menghinakan kepada Nabi Muhammad, bisa keluar dari agama Islam. Jangan kalian anggap remeh, kalian menghina kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Nabi Muhammad. Itu adalah dosa besar. La ta'tadiru, jangan mencari alasan kalian. Jadi kalian sudah jelas-jelas mengatakan menghina kepada Nabi Muhammad, menghina kepada orang-orang iman. Kemudian kalian mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, itu kalian jadikan alasan. Qad kafartum, sungguh telah kufur kalian, ba'da imanikum, setelah iman kalian. Kalian jangan mencari alasan. Kalian hanya bermain-main atau bersenda gurau saja. Sebenarnya kalian setelah kufur, setelah kalian iman. Jadi kalian menghina kepada Nabi Muhammad, menghina kepada Allah, menghina kepada ayat, itu kalian telah kufur, keluar dari keimanan.
inna'fu, jika memaafkan kami Allah, an ta'ifatin, dari satu golongan, minkum, dari kalian, karena bertaubat, nu'adzibakum, maka menyiksa kami Allah, ta'ifatan, pada golongan, satu golongan yang lain, ta'ifatan, pada satu golongan yang lain, bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka, iku kanu, ada mereka, iku mujrimina, orang-orang yang berdosa. Jika kami Allah memaafkan atau mengampuni dari satu golongan dari kalian sebab dia telah bertobat, pasti kami Allah juga akan menyiksa golongan yang lain sebab mereka berbuat dosa. Jadi ayat 66 ini menunjukkan bahwa kalau mereka mau bertobat, Allah akan menerima tobatnya, dan jika mereka tetap berbuat dosa, tidak mau bertobat, maka Allah akan menyiksanya. Al-munafiquna, beberapa orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqatu, dan beberapa orang-orang munafik perempuan, iku ba'duhum, sebagian mereka, orang-orang munafik laki-laki maupun orang-orang munafik perempuan, iku mim ba'din, dari sebagian yang lain. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan itu sebagian dari sebagian mereka. Maksudnya mereka adalah sama di dalam sifat kemunafikan mereka, dan mereka jauh dari keimanan. Jadi tidak ada bedanya. Mereka serupa, laki-laki maupun perempuan dari orang-orang munafik itu sama. Mereka ya suka menghina orang iman, mereka suka menghina kepada Nabi Muhammad. Ya'muruna, perintah mereka, orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, bil mungkari, dengan kemungkaran. Wayan hauna, dan mencegah mereka, orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, anil ma'rufi, dari kebaikan. Wayaqbiduna, dan menggenggam mereka, orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, aidiyahum, pada tangan-tangan mereka. Maksudnya mereka pelit, tidak mau sedekah, mereka tidak mau membela agamanya Allah. Praktiknya mereka perintah kepada kemungkaran, saling perintah pada kemungkaran, termasuk menghina kepada Nabi Muhammad, tidak mau taat kepada Nabi Muhammad, bahkan menyelisihi perintahnya Nabi Muhammad. Dan mereka mencegah pada kebaikan, tidak mau berbuat baik, sengaja meninggalkan perintah dari Nabi Muhammad. Dan mereka menggenggam pada tangan mereka, mereka pelit, tidak mau sedekah. Jadi sifatnya orang munafik ini kebalikannya orang iman. Jadi mereka suka perintah kepada kemungkaran, saling wasiat pada kemungkaran untuk melakukan kejelekan, dan mereka perintah atau mencegah pada kebaikan, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka pelit, tidak mau sedekah. Nasu, lupa mereka, Allah, pada Allah. Maksudnya mereka tidak mau taat, tidak mau melaksanakan perintah Allah.
fanasiyahum, maka melupakan siapa Allahum pada mereka. Akhirnya Allah tidak memberi pahala kepada mereka. Mereka lupa kepada Allah, mereka tidak mau taat kepada Allah, akhirnya Allah melupakan mereka, Allah tidak memberi pahala kepada mereka. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, iku hum mereka, iku al-fasikuna, orang-orang yang fasik. Yang dimaksud fasik adalah yakhrujuna anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan, orang yang suka melanggar, orang yang suka meninggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka dari ayat 67 ini, orang munafik laki-laki maupun perempuan itu sifatnya sama, tidak ada perbedaan di antara mereka, sehingga nantinya mereka akan sama-sama mendapatkan siksaan. Jadi sifat mereka juga sama. Wa'ada, telah menjanji, maksudnya ini adalah ancaman, sapa Allahu Allah al-munafiqina, pada orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqati, dan beberapa orang-orang munafik perempuan, wal kuffara, dan orang-orang kafir, menjanji naro jahannam, pada neraka jahannam. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam neraka jahannam. Allah menjanji memasukkan orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan dan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang keadaannya mereka kekal di dalamnya. Ya, adapun neraka jahanam iku hasbuhum, mencukupi pada mereka. Maksudnya mencukupi untuk menyiksa mereka. Neraka jahanam itu tempat yang mencukupi untuk menyiksa mereka. Wala anahum, dan melaknati pada mereka sopo Allahu Allah, walahum, dan bagi mereka adzabun, siksaan, mukimun, yang tetap, maksudnya kekal. Dan Allah melaknati kepada mereka, dan bagi mereka adalah siksa yang kekal. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Kita istirahat sejenak. Nanti kita akan melanjutkan kembali. Semoga memberi manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan surat Taubat ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perilaku yang dikerjakan oleh orang-orang munafik dan orang musyrik kalladzina, seperti orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian. Kanu, ada mereka sebelum kalian, iku asyadda, lebih sangat, minkum, daripada kalian, apanya, kekuatannya, wa aktsaro, dan lebih banyak, apanya, amwalan, hartanya, wa auladan, dan anak-anaknya. Perilaku yang dikerjakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian, yang mana mereka lebih kuat daripada kalian dan mereka lebih banyak harta dan anaknya. Jadi mereka, orang-orang sebelum kalian, memiliki kekuatan yang lebih daripada kalian dan memiliki harta dan anak yang lebih banyak karena mereka telah menentang kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya Allah menurunkan siksa kepada mereka. Jadi perilaku yang dikerjakan oleh orang munafik maupun orang kafir atau orang musyrik itu semisal orang-orang sebelum kalian. Fastamta'u, maka bersenang-senang mereka bi khalaqihim, dengan bagian mereka. Fastamta'tum, maka bersenang-senang kalian bi khalaqikum, dengan bagian kalian, bagian dari harta, bagian dari dunia. Kama stamta'as, bagaimana bersenang-senang siapa, alladzina, orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian, bi khalaqihim, dengan bagian mereka, bagian dunia mereka. Wa khuttum, dan bercerita batal kalian, wa khuttum, dan bercerita batal kalian, kalladzi, seperti yang, khadu, yang telah bercerita batal mereka. Maka mereka bersenang-senang dengan bagian dunia mereka. Maka kalian bersenang-senanglah dengan bagian dunia kalian. Sebagaimana telah bersenang-senang orang-orang sebelum kalian dengan bagian mereka dari dunia. Dan kalian telah bercerita batal seperti orang-orang sebelum kalian telah bercerita batal. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa mereka, orang-orang sebelum kalian itu bersenang-senang dengan harta dunia mereka.
mereka memiliki anak, mereka memiliki harta dan sebagainya, yang akhirnya Allah menurunkan siksa kepada mereka. Itu juga berlaku bagi orang-orang munafik. Jika mereka menentang atau mereka menentang kepada Allah, kepada Rasul, maka mereka bersenang-senang. Tapi nantinya Allah akan memberikan siksaan kepada mereka. Yang menunjukkan bahwa sifatnya orang-orang terdahulu dengan orang-orang munafik itu sama. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menghina, mereka bercerita tentang cerita yang batal. Sehingga perilaku mereka itu sama. Ulaika, demikian itu mereka, habitat, lebur opo a'maluhum, beberapa amalan mereka, fit dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang amalannya lebur di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka tidak bisa mendapatkan kebarokahan, tidak bisa mendapatkan pertolongan. Dan di akhiratnya mereka akan sia-sia. Dalam ayat yang lain disebutkan amilatun nasibah. Orang yang beramal, dia meyakini bahwa di dunia dia beramal, akan tetapi nanti di akhirat dia akan merasakan capeknya saja. Dia tidak mendapatkan hasilnya sama sekali. Jadi di dunia amalannya lebur dan di akhirat mereka mendapatkan sia-sia. Tidak mendapatkan hasil jerih payah selama di dunia. Wa ulaika, dan mereka itu mereka iku al khasiruna, orang-orang yang rugi. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mereka tidak mendapatkan pahala. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Alam ya'tihim, adakah belum datang kepada mereka opo naba'ul ladzina, ceritanya orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka. Yaitu kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh, wa Adin, dan kaum Ad, berarti Nabi Hud, wa Samud, dan kaum Samud, kaumnya nabinya adalah Nabi Saleh. Wa qaumi Ibrahim, dan kaumnya Nabi Ibrahim, yaitu dalam hal ini Namrud bin Kan'an, yang oleh Allah disiksa dengan didatangkannya beberapa lalat yang sampai merusak Raja Namrud dan bala tentaranya. Wa ashabi Madyan, dan penduduk Madyan, yaitu nabinya adalah Nabi Syu'aib. Wal mu'tafikati, dan kaum mu'tafikat, yaitu kaumnya Nabi Lot. Adakah belum datang kepada mereka cerita orang-orang sebelum mereka orang munafik, yaitu ceritanya kaumnya Nabi Nuh, yang oleh Allah diberi siksaan, didatangkan banjir, yaitu keluar air dari tanah dan juga air turun dari langit.
Sehingga saat itu disiksa oleh Allah dengan adanya banjir. Kaum Ad disiksa oleh Allah dengan adanya angin yang kencang sehingga mereka rusak. Seakan-akan tidak ada orang yang di situ. Nabi Hud, Nabi Hud. Kaum Samud yang disiksa oleh Allah dengan petir sehingga mereka mati dengan suara yang keras, menjadikan siksa bagi mereka. Kaumnya Nabi Ibrahim, di antaranya adalah Raja Namrud yang tidak percaya dengan adanya Nabi Ibrahim sebagai utusan, yang disiksa oleh Allah didatangkan dengan banyak lalat sehingga bisa merusak mereka, membinasakan mereka. Bahkan dalam riwayat itu dimakan oleh lalat yang begitu banyak yang akhirnya dzalika huwal fawzul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin. Berbuat baik sengaja meninggalkan perintah dari Nabi Muhammad dan mereka menggenggam pada tangan mereka, mereka pelit, tidak mau cukupi pada mereka. Maksudnya mencukupi untuk wa aktsaro dan lebih banyak apanya amwalan hartanya. Dan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menghina, mereka bercerita tentang cerita yang batal. Sehingga perilaku mereka itu sama. Ulaika, demikian itu mereka, habitat lebur apa a'maluhum, beberapa amalan mereka, fit dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang amalannya lebur di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka tidak bisa mendapatkan kebarokahan, tidak bisa mendapatkan pertolongan. Dan di akhiratnya mereka akan sia-sia.
Dalam ayat yang lain disebutkan amilatun nasibah. Orang yang beramal, dia meyakini bahwa di dunia dia beramal, akan tetapi nanti di akhirat dia akan merasakan capeknya saja. Dia tidak mendapatkan hasilnya sama sekali. Jadi di dunia amalannya lebur dan di akhirat mereka mendapatkan sia-sia, tidak mendapatkan hasil jerih payah selama di dunia. Wa ulaika, dan mereka itu mereka iku al khasiruna, orang-orang yang rugi. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mereka tidak mendapatkan pahala. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Alam ya'tihim, adakah belum datang kepada mereka opo naba'ul ladzina, ceritanya orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka. Yaitu kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh, wa Adin, dan kaum Ad, berarti Nabi Hud, wa Samuda, dan kaum Samud, kaumnya nabinya adalah Nabi Saleh. Wa qaumi Ibrahim, dan kaumnya Nabi Ibrahim, yaitu dalam hal ini Namrud bin Kan'an, yang oleh Allah disiksa dengan didatangkannya beberapa lalat yang sampai merusak Raja Namrud dan bala tentaranya. Wa ashabi Madyan, dan penduduk Madyan, yaitu nabinya adalah Nabi Syu'aib. Wal mu'tafikati, dan kaum mu'tafikat, yaitu kaumnya Nabi Lot. Adakah belum datang kepada mereka cerita orang-orang sebelum mereka orang munafik, yaitu ceritanya kaumnya Nabi Nuh, yang oleh Allah diberi siksaan, didatangkan banjir, yaitu keluar air dari tanah dan juga air turun dari langit, sehingga saat itu disiksa oleh Allah dengan adanya banjir. Kaum Ad disiksa oleh Allah dengan adanya angin yang kencang, sehingga mereka rusak. Seakan-akan tidak ada orang yang di situ. Nabi Hud, nabinya adalah Nabi Hud. Kaum Samud yang disiksa oleh Allah dengan petir, sehingga mereka mati dengan suara yang keras, menjadikan siksa bagi mereka. Kaumnya Nabi Ibrahim, di antaranya adalah Raja Namrud, yang tidak percaya dengan adanya Nabi Ibrahim sebagai utusan, yang disiksa oleh Allah, didatangkan dengan banyak lalat sehingga bisa merusak mereka, membinasakan mereka. Bahkan dalam riwayat itu dimakan oleh lalat yang begitu banyak yang akhirnya kemudian yang ketiga, wa an yakrahu an ya'udha fil kufri kama yakrahu an yuqadhafa finnar, dan dia benci kembali
kekufuran sebagaimana bencinya dia dimasukkan ke dalam api. Maksudnya ya dia betul-betul ya sudah meninggalkan segala sesuatu yang hubungannya dengan kekafiran atau adat jahiliyah. Ini berarti orang iman laki-laki maupun perempuan itu adalah menjadi kekasih. Orang-orang iman itu adalah bersaudara. Ini menunjukkan bahwa ya orang iman itu ya kekasihnya orang iman yang sama-sama senang di dalam melakukan kebaikan. Bahkan di dalam hadis disebutkan ada 7 golongan yang nantinya di hari kiamat itu mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Yaitu diantaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraka alaihi. 2 rajul yang mana saling mencintai, saling menyenangi, yang mana mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Jadi orang iman ini mendatangkan zakat dan taat Allah dan Rasul-Nya. Menegakkan sholat, melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya masing-masing, tepat waktu. Dan kalau memang dekat dengan masjid, ya dilaksanakan dengan berjamaah, atau di situ ada keluarganya, jauh dari masjid, ya diusahakan tetap berjamaah. Sehingga di dalam sholat 5 waktu terutama bisa menjaga waktunya, menjaga ketumakninahannya, menjaga kekhusyuannya, dan juga bisa melaksanakan dengan berjamaah. Karena sholat 5 waktu ini ya sangat banyak sekali manfaatnya. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah anil faksya'i wal munkar. Bisa mencegah dari perbuatan keji dan bisa mencegah dari perbuatan mungkar. Jadi dengan orang itu tertib sholat 5 waktunya, pastinya Allah akan menjadikan dia memiliki sifat-sifat yang baik. Ada sahabatnya Nabi, dia laporan kepada Nabi, wahai Nabi, ada orang itu dia suka mencuri Nabi. Jadi ada barangnya temannya, dia suka mengambil. Nah, bagaimana Nabi untuk mencegah dia agar dia tidak mencuri? Nabi mengatakan, dia supaya tertib melakukan sholat, dan sholat itu bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya betul para sahabat sekalian. Tadi yang laporan tadi, sahabat menyampaikan kepada orang yang mencuri, akhirnya orang yang mencuri dia tertib sholatnya, dan akhirnya dia bisa tidak mencuri atau tercegah dari perbuatan mencuri. Nah, berarti dengan orang itu bisa tertib sholat 5 waktunya terutama, dia bisa tercegah dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Karena ya sebenarnya kandungan di dalam sholat itu ya hikmahnya luar biasa. Sedang bermunajat, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, dan sebagainya. Kesempatan di dalam sholat tersebut. Dan mendatangkan zakat. Zakat ini ada zakat fitrah dan zakat mal.
terutama yaitu zakat fitrah dilaksanakan di bulan Ramadan. Kewajibannya mendatangkan zakat fitrah. Dan bagi seseorang yang hartanya sudah nisab sesuai dengan hartanya masing-masing, apakah di situ ya ada harta emas, perak, uang, atau hewan ternak, atau tanaman, itu semuanya kalau sudah nisab maka kewajiban untuk didatangkan zakatnya. Dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, praktek taat kepada Allah yaitu bisa melaksanakan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau bentuknya perintah, berarti ya kita supaya melaksanakan dengan sakpol kemampuan kita. Kalau kita taat kepada Nabi atau Rasul, ya prakteknya sabda Nabi yang ada di dalam hadis. Kalau itu sebagai perintah, maka kita supaya melaksanakan dengan sakpol kemampuan kita. Ulaika, mereka itu, iku sayarhamuhum, akan mengasihi pada mereka sopo Allahu Allah. Orang-orang iman, mereka akan dikasihi oleh Allah. Allah akan mengasihi kepada mereka. Tentu Allah memberikan rasa belas kasih kepada orang iman, ya diantaranya menolong orang iman, memberikan keberhasilan kepada orang iman. Innallaha, sesungguhnya Allah iku azizun, maha perkasa, hakimun, lagi maha menghukumi. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan, dan Allah adalah zat yang menghukumi. Hakimun ini bisa bermakna menghukumi, maha yang menghukumi, atau maha yang memiliki hikmah. Dan Allah adalah zat yang maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan Allah adalah zat yang memiliki hikmah. Maksudnya, segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada hambanya, ataupun larangan Allah yang diberikan kepada hambanya, itu pasti ada hikmahnya. Bahkan segala sesuatu diantaranya qadar yang diberikan kepada hambanya itu pasti baik untuk orang iman. Contohnya, Allah perintah kepada hambanya untuk berpuasa. Itu ternyata makna puasa itu luar biasa. Selain Allah akan memberikan balasan pahala yang luar biasa kepada orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mencari pahala, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Dan hikmah yang terkandungnya itu ternyata juga bisa menjadikan orang itu sehat. Ada yang menyampaikan atau ada ya sebagian ulama mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian, kalian pasti akan sehat. Nah, ini berarti apa para sahabat sekalian? Kalau orang itu berpuasa, ya, nantinya orang itu akan sehat. Nah, ini berarti apa para sahabat sekalian? Perintah Allah
kepada hambanya untuk berpuasa itu ada hikmahnya yang luar biasa. Selain orang itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah, ternyata di dalamnya itu juga mengandung hikmah yang luar biasa. Orang itu bisa menjadi sehat. Karena ya sebenarnya anggota tubuh ini ya membutuhkan untuk istirahat. Tidak terus untuk ya bekerja terus, untuk makan terus atau minum terus. Tidak. Tapi di situ ada jeda waktu untuk istirahat yang menjadikan dengan istirahat itu sehat badannya. Itu termasuk hikmahnya orang tersebut kalau mau berpuasa. Atau Allah memiliki hikmah yang luar biasa, di antaranya adalah segala sesuatu atau qadar yang diberikan kepada hambanya. Itu pasti ada hikmahnya. Jadi terkadang memang manusia itu menilai dengan pandangan yang pendek sekali. Ada cerita bersama sekalian. Ada cerita, ada seorang nenek duduk, kemudian di situ barangnya jatuh. Nah, di dekat barang yang jatuh itu tadi ada anak laki-laki yang masih muda. Terus nenek ini tadi minta tolong, nak ambilkan barang tersebut. Anak tersebut nggak mau, nggak memperhatikan, nggak menghiraukan. Sampai beberapa kali yang akhirnya nenek itu berdiri. Dia berdiri dari tempat duduknya, mengambil barangnya. Nggak lama dari atas itu pot jatuh dari atas, yang akhirnya merusak tempat duduknya. Nah, ini kalau kita melihat pada zaman sekalian, hikmah yang kita bisa dapatkan adalah dengan kadang-kadang menjadikan kita berat, akan tetapi itu hikmahnya bisa menjadikan kita bersyukur. Makanya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan asa antakrahu syai'an fahuwa khairun lakum wa asa antuhibu syai'an fahuwa syarrun lakum. Barangkali dengan sesuatu yang kalian benci, itu menjadikan baik untuk kalian. Dan sebaliknya, barangkali dengan sesuatu yang kalian senangi, itu menjadikan jelek untuk kalian. Makanya dengan kita bisa menilai apa yang Allah berikan itu terbaik, ya kita harus husnudzon billah. Kita husnudzon billah, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik bagi kita. Jadi ya apapun lah, apapun yang itu menjadikan kita mungkin berat saat itu, akan tetapi kalau kita bisa husnudzon billah, maka akan menjadikan baik untuk kita. Mungkin mas-masnya sing swayai rabi mau melamar mbaknya, ya dilalah melamar pisan ditolak, ya qadari sabar, husnudzon billah, insya Allah nanti kalau melamar yang kedua diterima. Melamar meneh ditolak, wes ya suwi-suwi insya Allah ya waleh akhirnya ya diterima lamaran nih. Artinya apa pada zaman sekalian? Yang jelas kalau kita ini bisa husnudzon billah, maka itu yang terbaik bagi kita. Makanya Allah memiliki hakim, zat yang memiliki hikmah. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya, pasti itu ada hikmahnya. Wa'ada telah menjanji sopo Allahu Allah. Al-mu'minina pada orang-orang iman laki-laki. Wal mu'minati dan orang-orang iman perempuan. Menjanji jannatin beberapa surga.
tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawahnya surga, apa al-anharu beberapa sungai. Disebutkan 4 sungai di dalam surat Muhammad. Ada air tawar, air susu, arak, dan juga madu. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga. Wa masakina, dan beberapa tempat thayyibatan yang baik, fi jannati adnin, di dalam surga Aden atau surga yang kekal. Jadi jannati adn ini maksudnya adalah tengahnya surga. Jadi dimaksud jannati adn ini maksudnya adalah tengahnya surga. Surga yang paling pol. Waridwanun, dan keridhaan, minallahi, dari Allah, iku akbaru, lebih besar. Maksudnya kenikmatan yang paling pol di dalam surga adalah keridhaan dari Allah. Dzalika, demikian itu surga, huwa, adapun surga, iku al-fauzul azim, keuntungan yang besar, keuntungan yang agung. Allah telah menjanji kepada orang-orang iman laki-laki maupun perempuan, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, yang di sekitar surga mengalir beberapa sungai. Sungai air tawar, sungai air susu, sungai arak, sungai madu, itu mengalir di sekitar surga. Mereka kekal di dalam surga, dan mereka mendapatkan tempat-tempat yang baik di dalam surga Aden, surga yang pol. Ini berarti Allah menjanji kepada orang-orang iman, laki-laki maupun perempuan, itu mendapatkan balasan yang sama. Jadi tidak ada bedanya. Mereka akan mendapatkan surga yang di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan. Jadi tidak ada bedanya antara orang iman laki-laki dan orang iman perempuan. Mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Dan keridhaannya Allah itu adalah lebih besar daripada beberapa nikmat yang ada di dalam surga. Berarti kenikmatan yang paling pol di dalam surga itu ya ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, ya berarti nikmat terus-menerus yang akan dirasakan oleh orang iman di dalam surga. Yaitu tidak ada habisnya. Demikian itu surga adalah keuntungan yang agung. Jadi tidak ada yang bisa membandingi, yaitu kenikmatan yang ada di dalam surga. Bahkan di dalam hadis disebutkan, la maudhi'u qadamin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Niscaya satu tempat telapak kaki itu di dalam surga nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Ini menunjukkan bahwa ya surga itu adalah tempat yang paling pol kenikmatannya, tidak ada bandingannya. Semoga kita yang menjadi orang iman nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surga selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga memberi manfaat dan barokah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات